Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dara Cindy Monica NPM 041 Manajemen A1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan topik Service Excellence dengan artikel yang berjudul Pengaruh Service Excellence terhadap Brand Equity pada pelanggan batik air. Artikel Pengaruh Service Excellence terhadap Brand Equity pada pelanggan batik air dengan autor Yan Hidayat dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan email bagas.peter@gmail.com. Dan yang kedua ada Abdul Basit dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan email basit.umt@gmail.com. Dengan nama jurnal, nyimak Journal of Communication volume 2 nomor 1 April 2018 pp 17-35 dengan nomor PISSN 2580-3808 dengan EISSN 2580-3832 tahun dan tanggal terbit 1 April 2018. Kemudian ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan prima terhadap ekuitas nilai dalam benak pelanggan batik air. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh ekuitas nilai di dalam benak pelanggan batik air. Dan yang ketiga, mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan prima di dalam benak para pelanggan batik airness. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai penelitian deskriptif dan menggunakan causal explanation. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan batik air yang berada di ruang tunggu keberangkatan domestik pada Terminal 1C Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 91 orang dari keseluruhan populasi, yaitu sebesar 978 orang. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan prima memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekuitas nilai. Pelayanan prima yang ditetapkan maskapai batik air di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta berada pada kategori yang tinggi. Penilaian tertinggi pada dimensi empati, sementara penelitian terendahnya berada pada dimensi daya tanggap. Koefisien determinasi yang diperoleh oleh angka R² atau angka R kuadrat adalah sebesar 0,575 atau 57,5%, yang menunjukkan presentasi sumbangan pengaruh variabel independen X1 sampai X dengan X5 terhadap variabel dependent ekuitas nilai adalah sebesar 57,5%. Sementara sisanya berada sekitar 42,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tak disertakan dalam penelitian ini. Dengan kata kunci Service Excellence, Brand Equity, kesadaran merek, kepuasan pelanggan batik air. Kemudian ada latar belakang. Dalam upaya menghadapi persaingan yang makin ketat di era perdagangan bebas, salah satu aspek yang menjadi perhatian atau fokus utama pada maskapai penerbangan adalah memperbaiki kualitas layanan serta sekaligus meningkatkannya. Upaya ini menjadi makin penting di tengah pertumbuhan jumlah penumpang angkutan udara yang sangat meningkat pesat. Dalam bisnis jasa yang didasarkan pada kepercayaan dan ketepatan waktu, permasalahan pada kualitas pelayanan dan kenyamanan merupakan faktor menentukan dalam keberhasilan suatu maskapai penerbangan. Dengan berbagai strategi, setiap maskapai penerbangan pun berlomba-lomba meraih kepercayaan pelanggan untuk menghasilkan suatu profit yang maksimal. Salah satunya dengan meningkatkan layanan prima atau dapat disebut service excellence terhadap para pelanggannya. Asmarani 2016, Salaki 2017, Lestari 2015, Wijaja, Aprilia, dan Haryanto 2017. Sebagai anak perusahaan dari Lion Group, Batik Air merupakan maskapai yang berhasil mendapatkan tingkat ketepatan waktu atau on-time performance (OTP) yang baik di Indonesia. Maskapai yang
mulai beroperasi sejak Mei 2013 ini, Batik Air meraih presentasi OTP sebesar 93% dengan jumlah penerbangan tepat waktu sebanyak 37.798 penerbangan dari 40.690 penerbangan domestik periode Januari sampai dengan Desember 2015. Pada 2017 sendiri, Direktorat Angkutan Udara Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mencatat jika penerbangan pada rute domestik maskapai nasional pada Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak 8.208.608. Sebagai maskapai yang berhasil memperoleh predikat baik dalam hal OTP, peringkat ketiga pada 2017, Batik Air mengusung sebuah slogan yaitu Journals Begins, guna menumbuhkan kesadaran merek dalam benak konsumennya. 3 konsep yang diusung oleh Batik Air yaitu yang pertama, menyediakan suatu layanan transportasi udara yang nyaman, konsisten, dan handal. Yang kedua, untuk pasar domestik sendiri, Batik Air memberikan fleksibilitas bepergian dan value for money dengan pilihan banyak untuk pelanggan. Dan yang ketiga, untuk pasar internasional memberikan kenyamanan bepergian dengan layanan khas batik. Batik Air sendiri yang berhasil meraih penghargaan karena mendapatkan tingkat ketepatan waktu atau on-time performance atau OTP yang baik serta menyediakan pelayanan yang berbasis full service airliness. Karena itu dapat dikatakan bahwa Batik Air bukanlah sebuah merek atau brand yang diragukan lagi di mata pelanggannya, dan kesemuanya ialah sebuah upaya guna menciptakan kesadaran merek atau brand di dalam benak pelanggannya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan prima terhadap ekuitas nilai dalam benak pelanggan Batik Air, dan yang kedua mengetahui seberapa besar pengaruh ekuitas nilai di dalam benak pelanggan Batik Air, dan yang ketiga mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan prima di dalam benak para pelanggan Batik Air atau airliness. Di sini ada 5 hipotesis. Yang pertama, bukti fisik berpengaruh dan signifikan terhadap ekuitas nilai Batik Air. Yang kedua, H2, keandalan berpengaruh dan signifikan terhadap ekuitas nilai Batik Air. H3, daya tangkap berpengaruh dan signifikan terhadap ekuitas nilai Batik Air. H4, jaminan berpengaruh dan signifikan terhadap ekuitas nilai Batik Air. Dan H5, empati berpengaruh dan signifikan terhadap ekuitas nilai Batik Air. Pengujian instrumen penelitian, uji validitas. Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa semua dimensi pelayanan prima dan ekuitas nilai memiliki status valid sebab nilai KMO atau Measure of Sampling Adhesion atau R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,181. Yang kedua, uji reliabilitas. Untuk seluruh dimensi dalam variabel yang digunakan untuk penelitian ini memiliki nilai alpha atau Cronbach alpha 0,5 yang berarti keseluruhan indikator yang digunakan untuk pengukuran setiap dimensi dalam variabel penelitian ini sudah reliable. Metode analisis data dengan metode analisis bivariat. Berdasarkan tabel dapat dilihat jika seluruh dimensi variabel HA diterima karena seluruh nilai signifikansinya berada di atas 0,05. Dari tabel di samping, terlihat bahwa dimensi empati memiliki pengaruh yang besar terhadap terbentuknya ekuitas nilai pelanggan Batik Air dibanding dengan dimensi lainnya dan diikuti dengan dimensi jaminan, dimensi keandalan, dimensi bukti fisik, dan dimensi tanggung jawab. Pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis regresi berganda dengan variabel dependen Y, ekuitas merek, dan 5 variabel dependen yaitu X1 bukti fisik, X2 keandalan, X3
daya tangkap, X4 jaminan, dan X5 adalah empati. Rumus seperti di samping. Selanjutnya ada pembahasan karakteristik responden. Penelitian ini menyebarkan sekitar 120 kuesioner kepada responden, yaitu pelanggan atau pengguna jasa penerbangan Batik Airlines, dan hasil yang didapatkan 120 kuesioner yang sah dengan pembagian teknik sampel random sampling dengan karakteristik responden dari beberapa kriteria, yaitu umur, jenis kelamin, lama responden menjadi pelanggan Batik Airlines, dan intensitas kunjungan responden. Selanjutnya ada pembahasan uji T. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 16,773. Artinya jika X1 sampai dengan X5 nilainya adalah 0, maka nilai ekuitas nilai Y sebesar 16,773. Koefisien regresi variabel bukti fisik X1 sebesar 0,199, artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan bukti fisik mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai ekuitas nilai Y akan mengalami peningkatan sebesar 1,99%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif terhadap bukti fisik dan ekuitas nilai. Koefisien regresi variabel keandalan X2 sebesar 0,281, artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan keandalan mengalami kenaikan sebesar 1%, ekuitas nilai Y mengalami peningkatan sebesar 2,81%. Koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif terhadap keandalan dan ekuitas nilai. Koefisien regresi variabel daya tanggap atau X3 adalah sebesar minus 0,766. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan daya tanggap mengalami penurunan sebesar 1%, maka ekuitas nilai Y akan mengalami penurunan sebesar 7,66%. Koefisien bernilai negatif dan artinya terjadi hubungan negatif terhadap daya tanggap dan ekuitas nilai. Koefisien regresi variabel jaminan X4 sebesar 0,218, artinya apabila variabel independen yang lain nilainya tetap dan jaminan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka ekuitas nilai Y akan mengalami peningkatan sebesar 2,18%. Dengan koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif terhadap keandalan dan ekuitas nilai. Uji T yang selanjutnya, koefisien regresi variabel empati X5 sebesar 1,121, artinya apabila variabel independen yang lain nilainya tetap dan empati mengalami kenaikan sebesar 1%, maka ekuitas nilai atau Y akan mengalami peningkatan yaitu sebesar 11,21%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif terhadap empati dan ekuitas nilai. Yang selanjutnya, uji T pengaruh pelayanan prima terhadap ekuitas nilai. Berdasarkan hasil pengaruh bukti fisik terhadap ekuitas nilai, terlihat bahwa T hitung 1,072 lebih besar dari T tabel sebesar T tabel yaitu 1,658, yang berarti bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara bukti fisik terhadap ekuitas nilai batik air. Jadi, semakin baik bukti fisik yang mampu menciptakan rasa aman dan nyaman pada pelanggan, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap ekuitas nilai batik air di dalam benak pelanggannya. Pada hasil pengujian hipotesis kedua, pengaruh keandalan terhadap ekuitas nilai terlihat bahwa T hitung 1,099 lebih besar dari T tabel 1,658, yang berarti hipotesis penelitian ini ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara keandalan terhadap ekuitas nilai batik air. Pada hasil pengujian hipotesis ketiga, pengaruh daya tangkap terhadap ekuitas nilai terlihat bahwa T hitung minus 2,230 dengan lebih besar dari T tabel 1,658, yang artinya hipotesis penelitian ini ditolak. Dapat dikatakan bahwa tidak
terdapat pengaruh signifikan antara daya tangkap terhadap ekuitas nilai batik air. Pada hipotesis 4, yaitu jaminan hasil pengujian memperlihatkan bahwa T hitung 1,178 lebih besar dari T tabel 1,658 yang berarti hipotesis penelitian ini ditolak. Dengan demikian, tidak ada pengaruh signifikan antara dimensi jaminan terhadap ekuitas nilai batik air. Pada hipotesis kelima, yaitu dimensi empati terlihat T hitung 5,209 lebih besar dari T tabel 1,658 yang berarti hipotesis penelitian ini diterima. Jadi terdapat pengaruh signifikan antara dimensi empati terhadap ekuitas nilai batik air yang memperlihatkan tercapainya dimensi empati dalam pelayanan yang diberikan oleh maskapai batik air kepada pelanggannya. Yang selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan tabel di samping, diperoleh angka R kuadrat atau R square sebesar 0,575 atau 57,5% ya. Hal ini memperlihatkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen X1 sampai dengan X5 terhadap variabel dependen ekuitas nilai atau Y sebesar 57,5% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model X1 sampai dengan X5 mampu menjelaskan sebesar 57,5% variasi variabel dependen ekuitas nilai atau Y, adapun sisanya sebesar 42,5% pengaruh atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Yang selanjutnya ada uji F. Pada tabel di samping, pengujian secara simultan pelayanan prima yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap ekuitas nilai atau Y dari tabel di samping diperoleh nilai F hitung 30,830 dengan nilai probabilitas atau signifikansi 0,00. Nilai F hitung 30,830 lebih besar dari F tabel 2,29 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Tersebut bukan terdapat pengaruh yang signifikan dari pelayanan prima terhadap ekuitas nilai, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan prima berada pada kategori penilaian tinggi. Penilaian tertinggi berada pada dimensi empati, sementara penilaian terendah terletak pada dimensi daya tangkap. Berdasarkan dari data hasil model summary koefisien determinasi diperoleh angka sebesar 57,5%. Nilai tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya hubungan variabel bukti fisik keandalan daya tanggap, jaminan, dan empati dengan ekuitas nilai. Koefisien determinasi tersebut memiliki maksud bahwa hubungan variabel independen secara keseluruhan dengan variabel dependen ialah sebesar 57,5%, sementara sisanya sebesar 42,5% dipengaruhi faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kelebihan dan kelemahan artikel. Kelebihannya, artikel ini informatif dan cukup jelas dan sedikit lengkap. Banyak mencakup penjelasan mengenai variabel yang menyertakan banyak teori tentang variabel tersebut. Kelemahannya, yang pertama terdapat beberapa penulisan yang typo, yang kedua hipotesis tidak jelas. Hipotesis tidak dijelaskan secara lengkap di awal, tetapi di pembahasan terdapat pembahasan mengenai hipotesis. Yang ketiga, tidak menjelaskan alat uji untuk pengujian hipotesisnya seperti analisis regresi berganda tadi. Yang keempat, tidak ada kerangka berpikirnya. Yang kelima, pada abstrak mengatakan bahwa penelitian menggunakan 91 responden, tetapi pada hasil dan pembahasan menggunakan 120 kuesioner yang sah. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.